Selamat sore Medan. Selamat sore Ya, Medan. assalamualaikum, selamat sore Horas. Horas. Ini kita hadir dengan wajah baru. Aku mengumumkan sendiri ya. Kan diri sendiri. Tapi kita kompak ini Bang. Iya, Hitam-hitam. Apa ada suasana duka atau gimana kita? iya kawan kita sakit ya, Arai. Warai. Katanya apa? Mengalami gangguan fungsi hati. Iya. Hati. Patah hati dia. Yang penting Nggak tahu. jangan sakit hati beneran lah. Iya, Gitu ya. isu-isunya seperti itu Begitu ya. kabarnya. Tapi sebenarnya kalau bicara soal sedih Bang, Heeh. ada kejadian yang lebih sedih ini Bang sebenarnya. Oh iya, Sebenarnya kemarin kejadiannya. kemarin kejadiannya. Tapi lama-lama kalau dipikirin kok ngeselin gitu begini Bang. Kok bisa terjadi seperti itu gitu Bang. Heeh. Iya. Seorang orang yang udah tua sebenarnya ya. Bukan tua lah ya, berumur lah ya. Berumur lah ya. Dijewer di atas panggung. Ah. Bagaimana itu? Anak kecil aja sekarang nggak mau dijewer sama orang tuanya di depan apa? Malu sama teman. Iya, di depan kawan-kawannya. Kalau anakku gitulah misalnya kan. Iya. Anakku apa? Oh, sini gue bilang. Iya, iya. Jewer gitu. Marah dia. Kalau di Apalagi rumah orang- nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Kalau di rumah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau depan teman. Depan temannya Wah. ngamuk, marah dia. Tapi mungkin ada yang Atau kita lihat dulu pembaca kita belum yang ngerti. belum tahu, Ini ada belum tahu. kejadian Ini apa kemarin. ini gitu ya. Tapi pengantara begini, kemarin ada kejadian di rumah Di aula di aula Tengku Rijal Nurdin. rumah Kantor- dinas gubernur iya. Sumut ya, rumah Iya. dinas gubernur Sumut atau kantor. Kantor atau rumah tuh ya. Pokoknya di aula Oke. Tengku Rijal Nurdin. Jadi ada acara pembagian tali asih Mm-mm. buat atlet-atlet Sumatera Utara yang berlaga di PON PON, kemarin, iya. PON Papua. Mm-mm. Jadi waktu Pak Gubernur ini pidato, ngobrol-ngobrol, sepertinya ada rasa tidak senang manggil pelatih, pelatihnya ini dijewer Iya. gitu. Tapi Dia karena masalahnya itu karena dia tidak tepuk tangan katanya. tidak tepuk tangan. Ketika Bapak Gubernur berpidato. Nah, itu nanti jelasnya kita Iya, ada kita video dan nanti setelah video ini nanti kita ada kebetulan bisa terhubung Iya, langsung terhubung dengan langsung dengan korban. korban. Kita lihat dulu videonya. Baik. Saya pilih untuk Sumatera Utara saya jaya. Kalau sudah jaya Sumatera Utara ini, mau ambil ini semua ambil. Jaya kan Sumatera Utara. Dan saya mau jadi gubernur ini karena untuk mengembalikan Sumatera Utara ini. Yang pakai koplo itu siapa? Yang baju kuning yang kau beli. Kenapa bapak tepuk tangan? Sini. Orang mana? Tahu. Sok orang mana? Masih main? Orang mana? Atlet apa dong? Hah? Biliar, pelatih itu tak pada tuan tepuk tangan. Hah? Pelatih tak tepuk tangan. Tak cocok jadi pelatih ini. Berdiri yang benar kau. Udah pulang, tahu saya dipakai lagi. Kau langsung keluar. Tahu saya di sini. Karena kita model yang seperti itu. Yang tak mau berdiri keluar. Ya sebenarnya aku nggak tahan nontonnya sebenarnya. Terlalu apa ya? Aku pertama kali melihatnya ini aku pikir ini serius atau enggak ini gitu ya. Nah itu dia. Mungkin peserta di situ pun nggak tahu jauh gimana ya. Iya, aku pikir Absurd rasanya ya, absurd banget itu ya. ini serius atau enggak ini ya, ya. Kok gitu ya? Tapi kayaknya JRS serius itu. Enggak, maksudnya ketika dia kau sini, kenapa kok nggak tepuk tangan? Kita pikir itu main-main, masih lucu di situ ya, masih lucu ya. Penonton juga ketawa-ketawa gitu ya, undangan yang lainnya. Tapi begitu lihat jewerannya yang sangat bertenaga itu kayaknya wah. Jadi ini nampaknya bagaimana ya? Sudah beredar juga di
internet dan kita melihat respon dari publik ini rata-rata menyayangkan sebenarnya. Jadi bahwa ya mungkin ada kritik mau disampaikan gubernur, tapi caranya itu menjewer kuping pelatih ini loh, pelatih dan pelatih biliar ini sebenarnya cukup ini ya Bang ya, kalau di PON Papua kemarin mendapat 12 medali di situ. 7 perak, 5 perak, 7 perunggu. Ya, okay. Nah, tapi yang ditanyakan oleh Bapak Gubernur kemarin, emasnya. Ketua KONI ini dapat emas nggak orang ini? Ya dijawab dengan jujur dong sama ketua KONI kan, nggak dapat Pak. Wah kau udah nggak dapat emas gitu kan, sontoloyo kan. Jadi di Instagram kita ini ada beragam, ini sudah ramai pembahasan tentang tingkah pola dari Pak Gubernur kita. Misalnya nih ada komentar dari ini Rizky Saputra. Medali diraih dari atlet buah karya tangan beliau, si pelatih ini. Nggak pantas dipermalukan di depan publik. Hanya karena soal tepuk tangan. Nah, gitu. Ini satu ya. Terus ada lagi Rido misalnya. Ini beneran katanya. Iya makanya. Kita nggak percaya. Aku juga nggak percaya ketika itu awal-awalnya kan. Iya. Beneran emang ini kok sampai seperti itu gitu. Kau maju kemari. Kok nggak tepuk tangan gitu. Seakan-akan minta ditepuk tangan ya. Tepuk tangan itu sebenarnya tepuk tangan kan, orang bertepuk tangan itu tentunya karena merasa ini ya, merasa memang hal yang patut ditepuk tangani kan ada, dan itu dibilang juga sama siapa namanya nih, Bang Coki Khairuddin Aritonang namanya kan, apa yang perlu saya tepuk tangan nih dari pidato Bapak itu biasa-biasa saja kok katanya kan, atau barangkali Pak Gubernur itu perlu ada petugas khusus ketika dia berpidato ya. Kayak di studio ya, kayak di acara TV gitu ya. Acara musik pagi ya kan. Angkat tangan gitu kayak di semua acaranya Uya gitu kan. Ketika sebenarnya masih belum nangkep saya ini. Masih belum nangkep kenapa, apakah pantas misalnya seorang yang tidak tepuk tangan dipanggil ke depan terus dijewer, terus dimarahin, diusir, dibilang lagi nggak usah dipakai itu ke depan. Apakah gubernur punya hak sebenarnya Bang untuk menyuruh asosiasi apa istilahnya organisasi KONI untuk memakai ini pelatih jangan dipakai begitu? Kira-kira pas nggak itu sebenarnya Bang? Ya sepertinya kalau ini ya, kalau secara struktural gitu itu kayaknya kan tidak ada hak gubernur untuk KONI kan itu di bawah Kemenpora ya, di bawah KONI pusat, tidak ada kait pautnya dengan gubernur. Koordinasi saja sebenarnya gitu ya Bang ya. Tapi Bapak ini kan sering juga gitu melenceng kan. Dia mengatur satu klub sepak bola loh kan. Tapi yang lucu itu sebenarnya salah satunya juga yang jadi itu penontonnya ketawa loh semua itu Bang. Iya. Itu mungkin karena saking absurdnya kejadian itu atau iya mungkin awal-awalnya tadi kayak Liston bilang tadi, awal-awalnya dia merasa lucu kan, lalu belakangan mungkin kalau kita ada di situ kita lihat mungkin ketawanya itu bukan ketawa yang lucu lagi, udah belakangan ketawa canggung sebenarnya. Iya kan, mau nggak diketawai nggak enak ya kan, mau diketawai nggak enak juga. Kalau aku di situ langsung kalau yang pertama itu lucu, dia bilang kau kok nggak tepuk tangan, ayo naik ke sini kan. Terus aku mikirnya di situ mau diwawancara di situ Bang. Ngajak ngobrol gitu ya, interaktif. Supaya jangan boring. Iya. Ternyata dijawab. Sorry Bang Coki ya. Ini bukan mengetawain kesialan yang dialami Bang Coki, tapi ini agak masih sulit dicerna. Iya, sulit. Begitu ya. Nah, kita nanti masih menunggu nih berhubungan langsung dengan Bang Coki. Nanti kita wawancara, tanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi ya. Iya, mungkin Bang Cokinya belum masuk ke ini ya, kita. Mungkin kita alihkan dulu ke yang kedua. Kita geser ke
berita selanjutnya. Nanti kita kembali lagi ke Bang Coki. Berita kedua dari Sunggal. Ini termasuk miris juga nih, Ton. Iya. Ini korban begal Di Jalan Sebraskata ya, Kecamatan Sebraskata, Medan Sunggal. Dia dibegal oleh 4 orang. Iya. Dibegal oleh 4 orang. Handphonenya dirampas, sepeda motornya dirampas. Iya. Jadi dia melakukan perlawanan. Dia bawa pisau memang. Oh, dia kebetulan bawa pisau. Bawa pisau. Dia karena sering pulang malam itu. Oke. Sering pulang malam, jadi oleh Bawa senjata orang-orang ya, dekatnya bawalah untuk pelindungan diri, nah seperti itu kan. Nah, dia selalu bawa itu, dan ternyata memang kejadian betul sama dia. Ketika dikeroyok 4 orang, dia melawan, dan salah satunya dia tusuk sebanyak 3 liang dan meninggal. Oke. Tewas lah ya. Tewas. Tapi ini perlu ditanyakan juga, dia dengar-dengar kabarnya dia berhenti di satu tengah jalan untuk mengangkat handphone. Iya. Begitu ya. Dan ada telepon masuk. Nah, kemudian dia mengangkat telepon itu, dan disitulah dipepet oleh 4 sepeda motor. Oke, ini jadi sebenarnya bahan diskusi yang menarik juga sebenarnya ini, Bang. Oh iya. Apakah hal seperti itu dibenarkan begitu ya? Apakah ini termasuk dalam itulah diskusi bahwa ya kita berhak melindungi diri begitu ya. Nah, di sini ada reporter teman kita Gokmas. Kita lihat dulu videonya. Ada videonya nih. Okay. Kita lihat dulu videonya. Dijelaskan dikit terkait dengan kejadian yang terjadi pada beberapa waktu lalu, itu kronologisnya gimana? Jadi kemarin itu saya kebetulan pulang malam, Bang. Pulang malam lewat di jalan itu, memang minta saya di situ setiap harinya. Kebetulan situ baru pulang dari tempat teman, dari rumah teman, jalan situ. Kebetulan ada yang nelpon, saya berhenti sebentar di situ, Bang. Saya berhenti sebentar di situ, ingin mengangkat telepon. Gak lama saya ngangkat telepon, langsung saya dijegat sama 4 orang, Bang. 4 orang yang udah bawa dua bambu, Bang. Jadi saya langsung didatangi orang-orang itu, saya langsung didorong, saya langsung dipukul sambil merampas HP saya, Bang. Dan di situ juga mereka mau ngambil kereta saya, Bang, tapi saya tahan, tapi mereka tetap mukulin saya. Tapi saya tetap bertahan di situ, Bang. Saya buang kunci saya di situ. Dan mereka berusaha ingin kabur, Bang, karena saya lawan mereka yang kabur. Saya ingat HP saya ingin mengambil hak saya di situ, Bang. Hak milik saya, jadi saya ingin mengambil lagi HP saya di situ, Bang. Jadi saya tahan 1 orang. Waktu saya tahan itu mereka tetap mukulin temannya, Bang. Sampai akhirnya kami terjatuh, dan 3 orangnya lagi kabur meninggalkan kami berdua di situ, Bang. Di situ kami berduel, Bang. Dan saya punya senjata tajam di situ, Bang. Di situ saya ingin bunuh dia, Bang. Saya ingin bertanggung jawab atas perbuatan semua saya, Bang. Bertanggung jawab, makanya saya didampingi oleh PH saya, Bang. Artinya di situ Adik memang sebagai betul-betul korban dari pembegalan itu sendiri gitu. Iya, Bang. Makanya berani datang ke Polsek Sunggal, Bang. Wakili anak saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama tidak menginginkan hal ini. Kami mohon maaf. Saya minta maaf buat keluarga korban, bapak ibu keluarga korban, keluarga almarhum. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat seperti itu, tapi saya karena ingin membela diri dan ingin mempertahankan hak saya merasa terancam, jadi saya melakukan seperti itu. Mohon maaf kepada keluarga almarhum semuanya. Bang, mungkin bisa jelaskan, Bang, terkait kasus ini gimana untuk proses hukumnya untuk sampai saat ini? Ya, jadi dapat dijelaskan bahwa koridor hukum ialah hukum itu harus tegak.
Dalam artian di sini bagi saya berdasarkan perbuatan yang dia akuinya kita hargai, dan kita pun Polsek Sunggal mengawal kasus ini sebaik-baiknya untuk terciptanya. Ya itu dia, Ton. Jadi ada seorang warga biasa yang kebetulan kepentok sama begal dan melawan. Kemudian akhirnya begal yang meninggal. Iya. Dan akhirnya dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri ke kantor polisi bersama orang tuanya, dan dia yang meminta maaf. Aku kira sudah terbalik-balik ini ya. Apa memang seperti ini ya? Hah? Ya, kalau menurutku sih memang bagaimanapun memang ini ada yang meninggal. Ya, jadi mungkin betul. itu tadi bentuk itikat baik dari korban, karena mengingat para begal yang meninggal ini juga punya keluarga. Mungkin punya istri, punya anak gitu begitu ya. Jadi mungkin yang diperhatikan itunya gitu. Dan mudah-mudahan juga iya. Polisi juga punya ini, maksudku ya, polisi juga harus punya ini loh, dasar pertimbangan seperti ini kan, bahwa dia melakukan itu karena sepeda motornya akan dirampas. Mungkin keselamatan diri juga terancam di situ ya. Karena para pembegal ini, menurut berita yang kita terima dari reporter, mereka datang bersenjatakan kayu dan dia sudah dipukuli loh. Iya. Si anak ini sudah dipukuli, kemudian untuk menyelamatkan sepeda motornya, dia membuang kunci. Oke. Kuncinya dibuang ya. Ini barangkali sepeda motor, kita nggak tahu sepeda motornya seperti apa. Barangkali yang les yang pakai apa ya, yang pakai remote atau apa. Iya. Itu kan kalau dijalankan itu nggak ada remote-nya, nggak bisa jalan. Iya. Dia buang itu. Nah kemudian karena melihat situasi seperti itu, begalnya ini ada sebagian lari, sebagian masih tetap bertarung sama dia, dan satu itu dicucuk sama dia karena dia membawa pisau. Oke. Nah untuk informasi lebih jelasnya kita akan terhubung dengan reporter kita ada Goklas Wiseli di sana. Halo Goklas. Halo Goklas. Ya halo, selamat sore Bang Liston dan Bang Agus. Baik Goklas. Ya. Bagaimana Goklas perkembangan terakhir dari kasus ini? Ya, perkembangan terakhir terkait dengan korban begal yang dijadikan tersangka, ya sampai saat ini tersangka tersebut masih mendekam di Polsek Sunggal dan proses hukum masih tetap berlanjut, dan pihak kepolisian juga sebenarnya masih mencari 3 orang lagi yang diduga begal, yang dimana nama-namanya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Nah untuk sampai saat ini pengejaran itu masih dilakukan karena sebenarnya korban yang dijadikan tersangka ini kan adalah saksi mahkota untuk sampai saat ini. Artinya belum ada saksi-saksi lain yang bisa menerangkan ataupun membenarkan bahwasanya pada saat itu sedang terjadi perkelahian, sedang terjadi ada dugaan pembegalan seperti itu, masih dari saksi mahkota tersebut. Begitu Bang Agus dan Bang Liston. Korban ini sudah pernah punya kasus yang serupa, misalnya mantan residivis kah atau bagaimana, latar belakangnya sudah diketahui kah gitu? Kalau latar belakang tidak sih, tidak ada dari residivis ataupun ada jejak tindakan kejahatan lainnya. Dia sehari-hari dikatakan bekerja di suatu perusahaan dealer yang ada di Kota Medan seperti itu, Bang. Oke. Tidak adakah CCTV atau ini lokasinya daerah mana ini? Ring Road kalau nggak salah. Iya, dia masih di Jalan Brasekata, dekat tepatnya di dekat jembatan dia. Jadi situasi pada saat itu ya remang-remang memang, dan nggak ada CCTV sama sekali gitu. Sepi, sangat sepi seperti itu di situ. Ini kejadiannya malam atau malam pukul 1 malam. Jadi pada saat itu si Dedi masih pulang dari tempat kawannya itu menuju kediamannya seperti itu. Nah di tengah jalan, tepatnya di dekat jembatan, ia mendapatkan telepon. Habis itu dia berhenti sejenak, mengangkat telepon. Rupanya ada 4 orang menggunakan 2 sepeda motor membawa bambu sebanyak 2 bambu. Itu menghampiri dia dan ingin mengambil handphonenya gitu, sekaligus dengan sepeda motornya. Nah yang raib sebenarnya hanya handphonenya, sepeda motornya berhasil dipertahankan. Itulah terakhir berduel dengan si Reza ini yang menjadi korban.
yang pada akhirnya dia tusuk 3 tusukan di bagian pinggang dan juga dada seperti itu. Mengenai pisaunya sendiri, Goklas, kita kan mendapat informasi tadi awalnya bahwa dia memang menyiapkan pisau itu. Dia membawa pisau ya, memang membawa pisau. Nah itu bagaimana ceritanya? Nah, kalau berdasarkan kesaksian si tersangka ini, dia membawa pisau memang sudah dalam waktu beberapa minggu ini karena merasa diikuti saat pulang dari areal tersebut gitu. Jadi saat dia pulang tengah malam, dia merasa ada yang mengikuti sehingga untuk mewanti-wanti kejadian buruk terjadi, dia membawa sebilah pisau seperti itu. Dan memang daerah tersebut dikabarkan rawan, lumayan rawan begal seperti itu. Tapi dari kesaksiannya itu sudah pas semua ya Bung ya, seperti yang dibilang kan ada bambu bawa bambu, apakah itu ditemukan di lapangan dan apakah si Dedi ini benar-benar tidak mengenal orang-orang yang katanya ingin membegal dia? Ya, berdasarkan kesaksian memang pertama dia tidak mengenal, dan barang bukti yang didapat di lokasi memang ada sebilah pilau dan juga beberapa bambu yang dipakai untuk dalam sewaktu terjadi pemukulan ataupun berantem tersebut. Nah sebenarnya Bang, si Dedi ini kan setelah kejadian tersebut dia sempat balik ke rumah. Habis balik ke rumah dia mengadu ke ibunya dan dia mengatakan kepada ibunya akan langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Namun pihak ibunya itu agak sedikit tidak rela, sehingga mengajak si anak ini langsung ke Duri karena kebetulan ayahnya ada di Duri. Nah, sewaktu dia di Duri, ternyata si anak ini juga masih tetap dihantui rasa bersalah tersebut, sehingga dia dipertemukan sama suatu pengacara. Jadi 4 hari setelah kejadian, pada akhirnya dia mendatangi Polrestabes Medan untuk menyerahkan diri, sekaligus sebenarnya membuat laporan juga terkait dengan ia ya menjadi korban pembegalan pada saat itu. Nah, jadi sekarang dia juga ada laporannya di Polrestabes Medan seperti itu. Ya, sebenarnya ini memprihatinkan ya Bang. Iya. Kalau kita lihat sini sebenarnya masalahnya sistemik. Bagaimana seorang warga harus melindungi dirinya, padahal ini sebenarnya adalah tugas polisi dari negara, polisi untuk memberikan perasaan aman begitu ya. Seperti diceritakan tadi, kalau berdasarkan pengakuan Dedi, dia sudah merasa terancam. Makanya dia bawa pisau ini dan sangat disesalkan kalau sampai warga yang sebenarnya tidak bersalah sebenarnya harus terjebak dalam permasalahan yang cukup berat ini, menghilangkan nyawa orang lain begitu. Ini kan pernah juga kejadian sebelumnya kan, yang di Madura apa di mana ya, yang kemudian akhirnya Bapak Mahfud MD yang sekarang menjadi menteri itu ikut campur dan kemudian melaporkan ke Bapak Jokowi dan akhirnya dia dilepas ya. Apakah ini kira-kira arah ke sana ada nggak? Karena kasusnya sama, kalau menurutku kasusnya sama. Dibegal, kemudian ini sebelum terbukti dibegal ya, tapi ini kan pembegalan ini menurut pengakuan korban yang sekarang jadi tersangka. Nah, apakah ada arah-arah ke sana kira-kira? Sebenarnya mungkin Bung Goklas nanti bisa menambahkan, kayaknya ada beberapa kasus di Kota Medan di mana warga itu yang berusaha menangkap pelaku kriminal itu sendiri. Tapi mungkin saya nggak tahu, mungkin bisa ditambahin sama Bung Goklas, biasanya itu tidak dijadikan tersangka dia ininya warganya. Tapi ini kan kasusnya agak berat ya. Karena meninggal dunia begitu. Gimana Bung Goklas? Nah, jadi sebenarnya berdasarkan keterangan dari Kapolsek, ini kan dia disangkakan memang karena masih juga dia sebagai saksi mahkota. Nah, itu disangkakanlah terlebih dahulu dia di pasal 351 karena memang jelas ada 3 luka tusukan. Nah, biasanya berdasarkan nanti masih ada digelar perkara kemudian ke depan, jikalau nanti 3 orang didapatkan lagi, yang 3 orang pelaku begal yang masih dikantongi namanya tersebut. Nah, nanti digelar perkarakan lagi untuk lebih mendetailkan sebenarnya pada saat itu ancaman yang diterima oleh tersangka ini seberapa besar sehingga dia harus melakukan pembunuhan. Nah, karena kalau dia satu kali dia menikam, biasanya dia dapat dinilai dia hanya ingin membela diri. Tapi kalau sampai berkali-kali
itu semacam ada emosi, semacam ada niat yang benar-benar ingin membunuh gitu. Nah itu yang masih menjadi pertimbangan dari para tingkat penyidik. Nah berdasarkan penuturan juga dari beberapa pengamat hukum, mulai dari LBH juga tadi mengatakan bahwa untuk terkait dengan korban begal yang dijadikan tersangka, ketika korban tersebut membuat nyawa melayang, itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menyelamatkan diri tersebut. Apakah upaya menyelamatkan diri tersebut di dalam satu situasi tertentu dia harus sampai merenggut nyawa atau tidak gitu. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh penyidik ke depan. Nah, kemudian ini kan sudah jadi tersangka. Sebenarnya dia masih bisa dilepaskan nanti ke depannya, lepas dari delik tersangkanya itu di pengadilan nantinya. Tapi itu pun harus ada saksi-saksi selain saksi dia sebagai saksi mahkota seperti itu. Itulah 3 orang itu yang sedang dicari saat ini. Baik. Oke, Bung Goklas, tapi ini memang pertanyaan saya terakhir ini memang si tersangka ini memang memang dipukuli kah atau bagaimana? Iya, apakah misalnya dia sudah melakukan visum atau apa karena dia mengaku kan dipukulin kan? Dipukuli juga kan begitu? Iya. Berdasarkan penuturannya memang dipukuli di bagian Di bagian pundak, punggung dan juga kaki dan beberapa bagian kepala seperti itu. Nah, tapi sampai saat ini berdasarkan keterangannya masih belum dilakukan pemeriksaan visum karena ini kejadiannya sudah dari tanggal 22 kemarin. Baik. Bulan ini. Baik, Kelas, ada lagi tambahan kira-kira informasi terbaru terkait kasus ini? Ya masih itu yang paling terbaru, Bang Liston dan Bang Agus. Baik, Goklas. Sementara kita kembali ke Akbar dulu. Nanti kita kembali lagi ke Bung Goklas untuk berita yang satu lagi tadi terkait penculikan ya. Ada penculikan anak yang sebelumnya sempat juga kita sampaikan di Selamat Sore Medan ini, penculikan di kawasan Jalan Melur Setiabudi Sunggal. Yang ternyata memang merupakan konflik keluarga. Kemarin itu kita duga ini konflik keluarga dan ternyata benar konflik keluarga, dan sekarang kabarnya kasusnya sudah sampai ke polisi juga. Kita kembali ke Bung Goklas nanti ya, Bung. Oke, siap Bang Agus dan Bang Liston. Oke, baik. Sementara kita kembali ke Bang Sofyan. Halo Bung Akbar. Bar. Halo, apakah monitor? Iya. Utara dia katanya. Baik, Bung Akbar, tadi kami sudah sedikit membahas tentang kejadian kemarin bersama Gubernur, dan apakah sekarang kita bisa langsung ngobrol dengan Bang Coki? Baik, selamat sore Tribuners. Saya Akbar melaporkan lagi di situasi di Cadika, dan ini kita sudah bersama dengan pelatih biliar yang sering sering dipanggil dengan sapaan akrab Coki. Nah, di mana beliau akan memaparkan sedikit kejadian pada saat lagi bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, pengumpulan semua atlet yang masuk ke PON 2021. Ya, ini sekarang Bang Agus dengan Bung Liston kita sudah berbarengan dengan atlet biliar Bang Coki. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Sore Bang. Mana Bang? Ya, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, boleh nggak Bang kita boleh Bang ya cerita-cerita soal kejadian kemarin ya Bang ya? Kalau boleh tahu Bang, apa sebenarnya yang terjadi kemarin itu Bang? Mungkin bisa dipaparkan dengan singkat dari sudut pandang Abang kemarin bagaimana itu awalnya bagaimana? Iya, karena kabar yang sempat beredar itu awalnya karena Abang tidur katanya. Apakah betul begitu Bang? Silakan Bang. Ya, baik. Sumpah pakai apa lah ini ya? Sumpah demi Allah. Nggak tertidur. Ya. Baik Bang, mungkin diceritakan dari awalnya mungkin kenapa Abang ada di situ dan seperti itu Bang. Dan kita kan dapat undangan untuk pembagian tali asi sebagai atlet dan pelatih gitu kan. Ya. Nah, kita hadir pukul 1:30. Baik. Jadi
kursinya sudah tersedia, semuanya sudah tersedia gitu kan. Nah, jadi saya bingungnya apa bahasa dia yang spektakuler untuk pembangunan olahraga di Sumatera Utara ini sehingga saya harus tepuk tangan dengan ucapan itu. Jadi abang di situ sebenarnya mendengar ya bang ya omongan Pak Gubernur, mendengar ya bang ya? Karena dibilangnya, ya kan, biarkan dulu aku yang mengurus Sumatera Utara ini sampai Sumatera Utara ini jaya, mau kalian ambil, ambillah gitu. Apalah hak yang saya tepuk tangankan dari ucapan beliau itu. Oke. Maksudnya itu apa ya? Gimana tadi? Biarkan saya mengurus Sumatera Utara sampai Sumatera Utara ini sampai jaya. sukses, sampai jaya. Kalian ambillah gitu. Silakan kalian ambil. Kaitannya dengan olahraga apa? Ya itu sehingga saya prestise tepuk tangan sangat luar biasa gitu. Nah, lalu apa yang terjadi bang? Beliau panggil saya ke depan, saya pun bingung. Ini kenapa harus saya dipanggil gitu kan? Kenapa saya harus dipanggil? Tapi ya sebagai apa laki-laki saya datang aja gitu kan. Begitu di atas podium, saya bingung ditanyai kenapa kamu tidak tepuk tangan pada saat saya bicara. Jadi kayak mana gubernur marah, ya kan? Ada masyarakat yang nggak mau tepuk tangan, nggak tepuk tangan gara-gara dia bercakap. Cobalah, dan apa yang harus saya tepuk tangankan itu tadi, gitu. Dengan ucapan beliau yang seperti itu. Lalu bang, apa yang disampaikan oleh gubernur waktu itu bang? Misalnya apakah benar di situ abang ada kata-kata sontoloyo lah, terus nggak di... Dan itu membuat saya tersinggung, akhirnya saya meninggalkan beliau. Ya. Karena saya anggap ini manusia nggak beradab, dan aku dihadapi dengan nggak beradab juga. Gitu. Oh berarti sebelum ada apa-apa, abang langsung turun dari panggung ya? Iya. Oh jadi bukan karena disuruh dia keluar, bilang ya, bang, sontoloyo, saya langsung turun. Coba tengok videonya, coba lihat videonya. Iya. Nah, kan itu ada. Begitu dia bilang sontoloyo, saya langsung pergi. Jadi bukan karena abang diusir gitu ya, karena memang abang ngerasa tidak pantas lagi ini, jadi abang tinggalkan begitu ya? Iya. Setelah saya membuka pintu keluar, baru dia bicara. Oh, abang langsung bukan hanya turun dari panggung, tapi langsung keluar dari ruangan ya, bang? Iya, keluar dari ruangan. Bicara apa, bang? Setelah abang keluar tadi, terus gubernur bicara apa? Tentang? Setelah abang keluar dari ruangan, abang bilang gubernur bicara sesuatu begitu? Iya, dia bilang kalau nggak suka dengan acara ini silahkan keluar loh. Saya memang sudah keluar gitu. Bang, mengenai mohon maaf, ini penjeweran itu bagaimana bang? Itu apakah betul-betul dijewer atau bagaimana? Karena tadi kawan kita kan ada juga reporter kita, kita ini kan ya untuk mengkonfirmasi kembali kepada gubernur dan beliau mengatakan itu jewer sayang katanya bang. Cuman menurut sayang sampaikan sama gubernur abang bang, gubernur jahanam kau bilang bang. Jadi katanya mungkin bisa agak ini ya bang, diperhalus bahasanya bang. Maksudnya kalau bagaimana pendapat abang? Katanya gubernur itu adalah jeweran sayang katanya bang. Menurut abang nggak betul ya bang? Bang gini bang, kalau jeweran sayang itu kan kita tahu bang. Kata bang, ya kan? Iya. Paling kan sedikit aja dia pelan aja kan. Jeweran sayang itu kan. Wah, ini pun sampai sekarang terasa bang sakitnya bang. Masih malunya mungkin ya bang. Dan ini dilakukan di depan orang banyak ya bang ya? Iya bang. Iya. Tapi perasaan abang sebenarnya bagaimana bang? Setelah itu atau sampai sekarang ini bagaimana perasaan abang setelah kejadian itu bang? Gini bang, saya pun bingung bang. Kok gubernur Sumatera Utara kayak gini sikapnya? Gubernur Sumatera Utara perilakunya kok aneh gitu loh. Mohon maaf juga bang. Mohon maaf dulu bang. Waktu dulu pilgub ini. Ya, salah satu pendukungnya juga saya ikut memilih beliau. 5 hari 5 malam selama lebaran saya nggak pulang hanya untuk kampanye untuk beliau gitu kan. Ya harapannya Sumatera Utara berubah, dia mampu bermartabat. Ternyata sikap seorang gubernur ini tidak menunjukkan Sumatera Utara itu bermartabat. Oke. Baik bang. Abang singgung juga sebenarnya abang bilang
Pemprov dan gubernur kurang berkontribusi sebenarnya untuk perkembangan olahraga terutama biliar. Apakah itu memang benar seperti itu, Bang? Benar bang. Kalau nanti kalau abang nggak percaya, besok kita ke puslat, biar abang lihat kayak mana meja kita yang baling-baling, kita ya udahlah gitu. Kita padai kita latihan gitu. Berarti tidak standar ya bang ya? Enggak standar. Tapi dengan ketidakstandaran itu Sumatera Utara bisa meraih 12 medali di PON ya bang? Iya, 5 perak dan 7 perunggu. Perunggu bang. Artinya target kita yang 4 emas itu kan bukan target main-main gitu loh. Iya. Ya kan, kita mampu masuk final itu 5. Gitu kan? Kecuali kita tidak masuk final bang. Iya, ya kan? Berarti potensi untuk mendapatkan 4 emas itu sebenarnya sudah sangat dekat ya bang ya? Sudah dekat kan bang, karena 5 final kan? Ya. Baik bang, kan kemarin itu Pak Gubernur ini terlepas dia berhak atau tidak ngobrol itu, katanya dia minta abang tidak lagi melatih jadi biliar. Itu kira-kira bagaimana bang? Apakah beliau punya hak untuk melakukan itu atau tidak? Ya nggak apa-apa juga bang kalau itu yang dia lakukan, tapi juga saya akan meminta kepada Indonesia ini untuk dia tidak jadi gubernur lagi bang. Konteksnya seperti itu ya? Iya bang, ya kan bang? Nah, karena nggak pantas dia jadi gubernur lagi bang. Dari sebagai gubernur itu kan enggak bang? Ya. Dari pihak KONI sendiri bagaimana bang? Apakah sudah ada tindak lanjut? Ya, KONI atau Pengda Biliar, apakah sudah ada reaksi atas insiden yang kemarin bang? Ya, secara apanya bang, Pemprov juga ya menyayangkan lah sikap gubernur yang tidak punya kontribusi apa-apa kok bicaranya menghina Biliar. Baik bang. Kira-kira ada nggak bang pesan yang mau disampaikan lagi bang untuk masyarakat atau Pak Gubernur atau siapapun atau KONI atau Presiden Jokowi mungkin? Karena abang viral betul nih sekarang bang. Abang banyak banyak yang prihatin kepada abang itu sampai misalnya di Instagram Tribun Medan ngadunya ke Jokowi bang. Begitu. Tapi kira-kira ya gimana bang? Jadi gini bang, harapan kita ya kalau Pak Edi Rahmayadi ini nggak mampu memimpin Sumatera Utara, sudahlah berhentilah gitu. Berhentilah, mengundurkan diri saja lebih baik. Maksudnya karena abang dijewer, apakah menunjukkan dia tidak mampu atau gimana? Maksudnya gimana tuh bang? Bang, kalau gubernur yang paten itu kan nggak kayak gini bang, tiba-tiba marah, ya kan? Kita nggak tepuk tangan dia marah. Gitu. Ada abang ketemu sama gubernur, abang nggak tepuk tangan dia marah juga bang. Ada sedikit berarti ya udah ya. Baik bang. Maaf ini bang ya, kami bukan ketawa karena kami menertawakan kejadian abang. Maksudnya ini kadang-kadang masih sulit dicerna begitu bang. Kami juga kadang merasa lucu juga karena beliau. Sebenarnya tidak tahan melihat video abang itu sebenarnya. Iya. Ya awalnya kami memang merasa itu guyon sebenarnya bang ya. Awalnya kenapa kok tidak tepuk tangan, naik dulu ya kan? Itu kan apa ya? Konteksnya seperti berguyon, tapi sudah naik ke atas panggung kok lama-lama kok kayak serius ini. Ini betul nggak ini serius apa? Itu gitu bang. Dari perilakunya memang serius bang. Gitu ya. Nah, bang, kalau boleh tahu bang, kira-kira setelah ini apa bang tindak lanjut abang? Iya. Apakah ke depan apakah kita mendoakan saja atau abang ada tindakan-tindakan lebih lanjut, misalnya ke ranah hukum? Gimana bang? Saya akan membuat laporan tentang perbuatan sikap tidak menyenangkan ke Polda bang. Oh begitu. Iya. Kapan kira-kira bang? Paling lama besok bang. Baik bang. Oke. Karena malam ini saya berkumpul dengan adik-adik di kuliah saya yang di Fakultas Hukum. Rencana berkumpul. Targetnya apa ini bang? Targetnya apa? Kan kalau kita kadang-kadang membawa ke jalur hukum ini kan ada target-targetan tertentu. Kalau abang sendiri dengan membawa ke jalur hukum ini targetnya apa? Tujuannya apa begitu? Ya, tujuannya tahankanlah dengan apa perlakumu itu gitu. Bang, ini abang rencana melaporkan beliau ke Polda Sumut ini atas nama pribadikah atau ada sudah
komunikasi dan berkoordinasi dengan Pengda Biliar atau KONI dan sebagainya, atau hanya abang sendiri bang? Pribadi bang? Pribadi saya. Oke bang, baik. Baik bang, tapi abang sekarang ini masih bagaimana hubungannya dengan atlet-atlet biliar? Apakah sudah mulai persiapan untuk PON, atau jangan-jangan abang udah nggak ini lagi nih gara-gara tersinggung begitu? Kalau hubungan dengan atlet saya alhamdulillah sampai saat ini baik, ya kan. Mereka lagi persiapan untuk seleknas karena Januari ini akan dilakukan seleknas. Untuk SEA Games sih bang? Iya, SEA Games, karena ada head coach kita Ahmad Fadil kan. Iya. Abang masih terlibat ya bang ya situ ya bang ya? Di mana bang? Di pelatihan untuk persiapan seleknas ini? Seleknas langsung ditangani head coach bang, karena itu kan dari untuk Jakarta. Iya, baik. Oke. Baik, terima kasih bang sudah bergabung dengan kita. Iya bang, makasih Sehat selalu bang. Iya bang. Ya. Baik, itu tadi Bang Hairudin Aritonang atau biasa dipanggil Bang Bang Coki. Coki. Ya. Kayaknya Bang Coking ini tetap santai aja bawaannya, tapi jelas mau melakukan begitu ya Bang. Tapi nyelkit. Mohon maaf tadi pemirsa ada kata-kata yang agak mungkin itu bentuk dari luapan emosi Bang Coking yang katanya kemarin sebenarnya tim sukses Pak Gubernur 5 hari 5 malam katanya melakukan perjalanan untuk membantu kampanye dari Bapak Edi. Kalau menurut Abang setelah mendengar langsung curahan, mungkin kan belum sempat ngobrol banyak kemarin sama Pak Edi ya. Kira-kira kalau abang sendiri mau menyarankan Pak Edi nih gimana? Nggak tahu aku kalau untuk beliau sih saya angkat tangan. Iya. Sebenarnya agak susah juga. Susah diprediksi. Beliau orang susah diprediksi. Baik. kita tebak kita tunggu begini, saja gimana. Ternyata begitu. Kita tebak begitu, ternyata begini. Iya. Kita tunggu saja lah kalau soal beliau. Baik. Kita tunggu kelanjutannya. Semoga Bang Coki bisa mendapatkan keadilan. Iya. Keadilan gitu ya. Pokoknya yang terbaik lah. Yang terbaik untuk lah. Bang Coki apapun yang beliau langkah ke depan nantinya. Baik, kita lanjut ke berita ketiga. Ini terkait dengan penculikan tadi ya. Penculikan. Nggak tahu kita apakah bisa dikatakan penculikan atau tidak, itu nanti urusan polisi. Awalnya penculikan. Awalnya seakan-akan penculikan karena ya memang dia membawa lari seorang anak yang ternyata adalah anaknya sendiri. Nah itu kemarin ketika videonya itu beredar, kita melihat loh ini kok videonya ini rada-rada aneh. Rada-rada aneh karena logikanya orang yang diculik, anak yang diculik itu pasti akan merasa ketakutan, ya kan? Ini tidak. Ketika penculikan itu terjadi dan digagalkan dan pelakunya itu di rame-ramekan sama orang, anaknya itu justru anak yang diculik itu justru menyambangi ke sana, mengejar gitu. Ya itu hanya bisa dilakukan oleh anak yang kenal dengan orang itu. Gitu. Dan ternyata benar. Ternyata benar ya. Benar. Mungkin kita lihat dulu videonya. Ini ada videonya ini untuk merefresh kembali.
Baik, itu dia tadi videonya. Sangat memilukan. Jadi Bang Agus tim mana nih? Aku tim Bapak nggak atau tahu. Dua-duanya dalam situasi yang tidak mengenakan. Sama-sama apa kan? Sama-sama dalam kondisi yang ya kalau bisa kita tidak seperti itulah dalam berumah tangga ya. Mungkin ada hubungan kurang baik antara suami dan istri. Sudah cerai. Sudah cerai ya. Sudah bercerai antara pasangan suami istri dan anaknya ikut istrinya. Jadi kita tidak tahu apakah yang menyebabkan dia menculik itu, tapi mungkin kita bisa tanyakan sama Goklas kembali. Kembali lagi dengan Goklas ini. Halo Goklas. Halo. Halo, selamat sore Bang. Ya, Goks, kita kembali. Itu bagaimana sebenarnya duduk persoalan kasus tanda kutip penculikan ini, karena ini kan sebenarnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya, dan kita hanya mendapatkan keterangan dari pihak ibu. Nah, ini dari pihak bapak. Ini bagaimana, Goks? Ya, tadi sebenarnya sampai saat ini pihak dari ayah dari anak tersebut itu masih menjalani pemeriksaan ya di Polsek Sunggal karena ingin membuat laporan terkait dengan peristiwa pada saat itu. Nah, tadi penuturannya sederhana bahwa ini perihal mengenai hak asuh yang dimana pada beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama rupanya istrinya memenangkan hak asuh anak tersebut jatuh ke sang istri seperti itu. Jadi sang suami menganggap tidak terima atas keputusan tersebut sehingga berupaya untuk mengambil anaknya tersebut. Itu intinya yang disampaikan oleh ayah yang bernama Fahmi. Udah mundur ayo ya. Udah nggak datang lagi. Halo. Ya. Bang Agus dan Bang Niston. Ya. Jadi apakah sudah sempat ada laporan penculikan seperti itu ya? Untuk sampai saat ini yang kita dapati belum ada terkait laporan penculikan. Hanya saja untuk si Fahmi ini yakni ayah dari bocah tersebut yang saat ini melapor atas dugaan penganiayaan yang didapatnya karena kemarin ada semacam luka yang didapat termasuk luka gigitan yang dilakukan oleh pihak istrinya dan keluarga dari istrinya tersebut seperti itu. Gigitan waktu dia mencoba ngambil anak itu ya? Yang menggigit itu anaknya kah atau bukan? Istrinya ya? Apa mantan istri? Itu tadi yang belum jelas disampaikannya, tapi dugaannya istrinya, mantan istrinya. Baik. Ini karena kita bisa lihat di gambar yang kita dapatkan bahwa itu ketika dijatuhkan di jalan, apakah yang dijatuhkan di jalan itu si ayah. Bapak ini? Iya, si ayah, si Fahmi. Pada saat. Nah, jadi memang si ayah ini yang menjadi sorotan sebenarnya juga adalah kehadiran oknum ataupun dari berbaju angkatan berbaju loreng, berbaju angkatan yang juga turut hadir di lokasi pada saat itu yang juga menjadi pertanyaan dari pihak sang mantan istri tersebut. Gitu. Kenapa sampai ada pihak aparat yang ada di lokasi seperti itu? Tapi di situ nampaknya ada juga security ya, Bung ya. Itu security komplek ya? Atau itu apakah jangan-jangan TNI ini dari rumah, bagian dari keamanan? Dari rumahnya siapa? Si sang mantan istri. Oh, berarti orang kaya lah ya, apa rumahnya aja pakai security ya? Baik. Ya. Rumah Goklas. Tapi berarti rumah Goklas nggak pakai security kan, Goks? Belum ada, Bang. Belum ada. Berarti oknum tentara ini bukan bagian dari security komplek atau rumah di situ ya, Bang? Bukan. Ini seperti pengawas kah atau kadang-kadang gitu? Ini jalan biasa ya? Bukan kompleks ya? Bukan kompleks. Jadi dia itu dikabarkan kalau dari oknum tersebut itu datang bersama dengan si Fahmi. Nah, makanya tadi sebenarnya ingin mengklirkan juga soal itu. Tapi masih menjalani pemeriksaan sampai saat ini.
Ya. Apakah ada arahan juga diperiksa juga ke arah oknum TNI ini, Bung? Itu masih belum tahu karena ini kan laporan dari si Fahmi sendiri. Mungkin kalau sang mantan istri yang melapor mungkin akan menyangkut soal itu. Tapi kalau ini soal si Fahmi ya soal bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mantan istrinya tersebut pada saat situasi itu berlangsung. Sebenarnya agak absurd juga ya dibilang gitu. Karena dia yang sebenarnya merobos dan sebenarnya dia membahayakan anaknya juga kalau sebenarnya itu sampai jatuh gitu ya Bang ya. Iya. Sebenarnya. Goklas, apakah sempat tadi ditanyakan kenapa dia sampai melakukan aksi kita katakanlah penculikan itu? Apakah dia tidak misalnya dikasih kesempatan untuk bertemu dengan anaknya? Karena kalau kita tahu ya kalau ada kasus perceraian seperti ini dan sudah diputuskan oleh pengadilan misalnya hak asuh untuk ibu, bapak itu tetap mendapatkan hak untuk berkunjung gitu, entah sekali seminggu, entah 2 kali sebulan, entah bagaimana. Apakah itu tidak didapatkannya sehingga dia melakukan penculikan ini? Nah tadi memang dia belum sempat Bang menjurus untuk menjelaskan sampai detail ke arah sana. Jadi masih di persoalan intinya persoalan hak asuh yang dimana kalah di pengadilan lalu lantaran itu dia tidak terima atas situasi itu dan memang selama ini dia juga dibatasi aksesnya untuk menjumpai sang anak. Nah itu yang membuat dia pada akhirnya turut emosi dan ingin mengambil anaknya sendiri seperti itu. Apakah ada keterangan dari keluarga mantan istri Bung terkait persoalan ini? Ya hanya saja kemarin dari ayah tiri anak tersebut yang itulah agak sedikit melihat bagaimana ada keberadaan oknum dan juga tindakan arogan dari si Fahmi tersebut, dinilai arogan karena merebut ataupun mengambil anak tersebut masih di depan rumah, langsung mengambil begitu dengan membawa 2 mobil seperti itu. Hanya sebatas itu. Baik Goklas, terima kasih laporannya. Barangkali kita tunggu perkembangannya tadi, terutama terkait itu ya. Apa sih yang menyebabkan dia nekat melakukan pencurian itu? Penyerobotan. Penculikan. Baik, terima kasih Goks. Selamat sore. Oke, selamat sore Bang Liston dan Bang Agus. Baik. Terima kasih. Nah ini sebenarnya cerita keluarga dan mungkin sering juga terjadi ya Bang ya. Sering juga terjadi ya bahwa perebutan hak asuh anak. Sebenarnya bisa nggak sih Bang kita ya nggak masalah lah siapa yang ngasuh, yang ujung-ujungnya kan masih saling kasih kontribusi juga sebenarnya kan. Persoalannya selama ini yang banyak terjadi itu kan ya seperti tadi akses yang dibatasi itu. Boleh lah misalnya anak itu kemudian asuhnya untuk siapa? Hak asuhnya misalnya di ibu atau mungkin juga di bapak ya kan, ada juga yang dapat di bapak kan. Seperti artis kita yang top itu kan. Itu kan di bapak aja di Mas Anang kan. Itu kan seperti itu kan. Ya, jadi bisa ya anak bisa ibu, tapi yang sering menjadi persengketaan itu adalah ketika itu hak itu dibatasi. Nggak boleh ketemu ini nggak boleh ketemu. Tapi kalau di luar negeri ada juga gitu Bang. Si bapak tidak boleh ketemu sama anaknya. Karena mungkin ada pertimbangan mungkin pengaruh buruk. Iya, bapaknya psikopat barangkali. Suka ini mungkin nggak sampai kayak gitu juga. Suka jewer orang di depan di depan umum, kita kan nggak tahu juga. Aduh. Oke. Sebenarnya sudah selesai tiga berita, tapi ada laporan dari reporter kita bahwa saat ini terjadi tawuran. Lagi-lagi tawuran di kawasan Medan Utara, di kawasan Belawan, dan katanya tadi polisi sudah turun dan sempat melepaskan tembakan dan gas air mata. Barangkali kita bisa langsung terhubung dengan reporter kita Arjuna Bakara yang sedang berada di Belawan. Halo Arjuna. Ya. Baik. Selamat sore Bang Agus dan Bang Liston. Sore Jun. Bagaimana situasi terkini Jun? Tadi kami sempat lihat
live langsung ya. Live dari Juna yang ada suara tembak-tembakan tadi Juna. Itu suara tembakan tuh suara apa itu? Serem juga dengarnya. Ya. Ini baru saja kelompok dua kubu tawuran baru saja dikurai oleh Polsek Belawan bersama dengan Sabara Polres Tabes Pelabuhan Belawan. Di mana tadi sekitar pukul 5 kurang ada dua kubu yang terlibat tawuran terbagi menjadi 4 kelompok. Ada warga Jalan Belanak Lama bergabung dengan Bajak Lama, kemudian warga Jalan Alu-Alu dengan Jalan Bawal. Tadi dalam tawuran tersebut juga tadi menurut informasi dan yang kami lihat ada kelompok tawuran itu membawa senjata tajam berupa kelewang. Di mana juga tadi pada saat polisi berusaha mengurai juga hampir termasuk ditembaki pakai batu 2 kali genggaman batu ukuran 2 kali genggaman tangan orang dewasa yang hampir mengenai polisi. Termasuk juga tadi bakson berukuran besar ditembakkan ke arah polisi yang berusaha mengurai kelompok yang sedang tawuran. Jun, kira-kira yang menjadi persoalan tawuran ini apa ya? Karena kita kalau soal di Belawan ini rasanya sudah sering ya. Sering sekali ya. Kali ini apa kira-kira yang menjadi alasan? Menurut informasi yang saya tanyakan tadi ke Kapolsek Pelabuhan Belawan, Kapolda Gunung Baru, sejauh ini memang polisi masih melakukan penyelidikan lebih mendalam penyebab tawuran yang terjadi pada sore hari ini. Namun menurut warga juga masih bingung apa yang menyebabkan terjadinya tawuran. Karena tawuran didominasi kalangan anak-anak yang juga anak-anak pelajar. Namun juga ibu-ibu juga terlibat dalam tawuran tersebut. Maksudnya terlibat? Ya. Apa karena ibu-ibu ini kesal begitu ya? Ibu-ibunya ikut tawuran juga gitu? Iya. Iya tadi sempat kalau kita lihat live Arjuna tadi ketika mewawancarai seorang ibu-ibu dibilangnya, Bu, apa kira-kira penyebab ini? Oh nggak tahu aku Bang, pagi berantem, sore berantem, malam berantem juga. Ya ini mungkin karena sudah berkali-kali, apakah kan takutnya ini bisa apa ya? Jadi meluas efeknya kan gitu ya, karena kalau kondisi kurang aman ini kan banyak yang terpengaruh ya, masalah perekonomian juga terganggu begitu, dan keselamatan warga yang tidak terlibat juga terancam. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa atau sudah diterapkan oleh forum pimpinan daerah di situ, Bung Arjuna? Memang Bang Liston, memang tawuran bukan kali pertama terjadi di sekitar Belawan, bahkan juga di sekitar Medan Teguhan dan Pelabuhan Deli juga kerap terjadi tawuran. Beberapa waktu lalu juga sudah berkumpul pemerintah termasuk tokoh-tokoh agama di dalamnya, tokoh-tokoh masyarakat untuk menyepakati agar tidak terjadi lagi tawuran. Sudah diberi sosialisasi terhadap warga melalui kepala lingkungan, namun yang terjadi seperti yang terjadi sore hari ini tetap berulang dan tetap aja ya. Sejauh ini bagaimana Jun ke kondisi di sana? Apakah sudah terkendali atau masih ada riak-riak sehingga itu di belakang kami lihat masih ada polisi yang berjaga-jaga? Betul Bang Agus. Memang di seberang saya juga sekitar saya masih ada Kapolsek Belawan, Kompol Bahu yang masih berjaga. Namun tadi kurang lebih sekitar 20 menit yang lalu kedua kubu sudah berhasil diperintah untuk mundur, meski memang polisi juga mendapatkan serangan tadi. Dan memang sampai saat ini kondisi sudah berlangsung kondusif. Tidak ada lagi warga yang berkumpul, semua sudah kembali ke kediaman masing-masing. Namun begitupun polisi juga masih terlihat masih standby di lokasi.
mengantisipasi adanya tawuran gelombang berikutnya. Bang Agus, Baik. tadi menurut warga juga tadi ada yang sampai naik perahu dari seberang. Bantu kelompok di sana. Bala bantuan ya. Jadi Naik perahu, Bang. tawurannya tadi di daerah di belakang itu ya, Bung Juna ya? Atau Di daerah sama sudah buka kamera ya, Bang. ya mungkin bisa Di belakang saya juga, termasuk di depan sana, Bang. Jadi tadi dari sana datang kelompok warga, kemudian polisi di tengah, dan kelompok warga juga dari sana. Oke. Baik. Itu Bang Agus dan polisi. Ada yang naik perahu tadi, ngeri ya. ya Dan mudah-mudahan memang bisa. ada beberapa perahu tadi yang Baik. Baik. banyak lama. Ya, baik Juna, terima kasih laporannya. Kami tunggu laporan selanjutnya. Tetap berhati-hati karena apa ya, kalau tawuran ini kita tidak bisa memprediksi. Oke. Baik. Terima kasih Jun. Selamat Bang. kembali bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Ya, itu dari Jun. Waduh, ini dari mulai kasus jewer sampai menjewer. tawuran ini Bang Agus. Ada aja cerita memang di Kota Medan ini. Iya. Nah, pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, baik itu tentang berita terkait kasus skandal bisa dibilang gitu ya. Yang mana itu? Skandal jewer menjewer. Jewergate ya? Jewergate dan tadi ada juga kasus yang warga membunuh, yang diduga begal. Iya. Lalu ada kasus penculikan anak oleh bapaknya dan sendiri, tadi dan tawuran di Belawan. di Belawan. Ini bisa diupdate terus di tribunmedan.com dan bisa juga kalau mau, sekarang lagi ngetren juga nih Bang, kalau nonton di YouTube gitu kan. Iya. Ada channel kita di mana Bang? Di Tribun Medan TV. Oke, Tribun Medan TV. Baik Bang Agus, ya kita tutup saja. Selamat sore Medan sampai kali jumpa, ini. Sampai jumpa besok. Besok di jam yang sama dengan host yang berbeda. Besok bukan kami. Ya, oke. Baik. Terima kasih sudah menemani. Ya, Selamat sore Medan. Hampir 1 jam ini atau kayaknya sudah lebih dari 1 jam. Iya. Nih Pak Sipayung sudah 7 jam dari tadi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.